Halo, ketemu lagi di video perancangan interaksi. Kali ini kita akan membahas pengantar mengenai Human Centered Design. Jadi selama ini dalam kuliah interaksi manusia komputer kita belajar mengenai User Centered Design. Jadi fokusnya sekarang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, bukan hanya kepada pengguna atau user, tetapi manusia pada umumnya atau dalam istilah di sini adalah human ya. Baik, kita mulai. Apa yang kita lihat di sini? Ya, yang kita lihat di sini adalah tempat teapot ya, coffee pot, carat tempat kopi. Cuma kalau kita lihat desainnya, ini desainnya cukup bagus, desainnya berseni. Tetapi kalau melihat fungsinya, nah, ini akan menimbulkan pertanyaan bagaimana mungkin pegangan dan tempat keluaran ya teh, kopi yang biasanya panas itu berada dalam satu sisi. Jadi di sini ada masalah dalam aspek desain. Ya, jadi ini adalah karya seni ya, karya dari seniman Prancis ya kalau tidak salah, Jacques Carelman namanya. Ini apa eh, beliau menyebutnya sebagai catalog of unfindable object. Jadi apa benda aja di sini disebut sebagai coffee pot for masochist ya. Jadi berseni tapi tidak berguna, menyulitkan penggunanya. Dari sisi desain ini cukup bagus, tetapi dari sisi fungsi, kemampuan untuk dipelajari, kemampuan untuk ditemukan, ini malah tidak bermanfaat untuk pengguna ya, untuk human. Kita bisa melihat misalkan di gambar sebelah kanan ini teapot carat yang sederhana ya, tidak banyak aneh-aneh ya, ini carat zaman dulu tetapi berfungsi dengan baik, bisa memasak untuk kopi atau teh atau mungkin hanya air panas dan bisa digunakan dengan mudah. Hanya desainnya sederhana, simple, tapi pengguna dalam hal ini tentu saja manusia bisa menggunakannya dengan baik tanpa harus belajar mempelajari terlebih dahulu yang butuh waktu. Contoh yang lain dalam aspek perancangan ini misalkan kita lihat rumitnya eh, kokpit sebuah pesawat tempur zaman dulu ya, jadul. Anda bisa lihat semua ukuran itu ditampilkan sehingga untuk mata awam seperti kita akan menyulitkan. Ini alat ukur apa? Ini untuk mengukur apa? Ini untuk mengukur ini coupling untuk apa? Sedemikian kompleksnya sehingga kemampuan untuk menjadi pilot itu juga mungkin di atas rata-rata ya. Karena Anda bisa melihat kokpit sedemikian kompleks, sedemikian rumit, banyak yang harus dilihat, banyak yang harus dijangkau, banyak yang harus ditemukan, dan banyak yang harus dipelajari. Dari sisi desain ini sangat kompleks. Kita lihat tadi ternyata untuk urusan coffee pot misalkan yang sederhana itu justru yang bagus ya. Nah, ini kokpit pesawat modern. Anda bisa melihat perbedaannya. Bagaimana di sini kemampuan untuk ditemukan ini menjadi sangat meningkat. Tidak semuanya ditampilkan maksudnya apa dalam satu kokpit, tetapi mungkin yang penting saja di mana kita bisa melihat bahwa di sini pemanfaatan teknologi ya, eh, touchscreen misalkan di sini bisa memperhatikan peta, bisa di switch dengan fungsi-fungsi pengukuran yang lain. Dari perbandingan di sini kita bisa melihat di satu sisi ada kemajuan teknologi, di sisi lain aspek desainnya juga menjadi bukan hanya urusan fungsi, bukan hanya urusan kemampuan untuk pelajari, untuk
temukan, tetapi juga kita bisa melihat desainnya lebih estetis, lebih berseni. Nah, dari dua kasus ini kita bisa melihat bagaimana desain itu berkembang, desain itu berubah menjadi lebih baik, lebih memperhatikan kemampuan manusia. Jadi, bagaimana kita menentukan bahwa sebuah desain itu memiliki karakteristik yang baik? Ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah discoverability atau kemampuan untuk ditemukan. Apakah mungkin untuk mengetahui tindakan yang mungkin dilakukan dan di mana serta bagaimana melakukannya? Orang dengan mudah mempelajari, orang dengan mudah mencari, orang dengan mudah memahami apa yang harus dilakukan. Yang kedua adalah understanding atau pemahaman. Pada saat melihat sebuah icon misalkan, apa artinya? Orang bisa mudah tidak dengan menebak tanpa harus banyak membaca, tanpa harus menekan F1 misalkan untuk help. Bagaimana produk seharusnya digunakan? Apakah dia harus belajar dulu? Apakah dia punya pengalaman menggunakan produk sebelumnya sehingga pada saat menggunakan sebuah produk baru ini bisa dimanfaatkan sehingga pemahaman menjadi lebih mudah dan lebih cepat? Dan apa arti dari semua kontrol dan pengaturan yang berbeda? Ada setting, ada tombol, ada pemakaian warna, ya, layout dan seterusnya. Bagaimana ini bisa dipahami oleh pengguna? Jadi dua karakteristik ini semakin baik, maka desain punya kecenderungan juga semakin baik. Kemampuan ditemukan dan pemahaman. Nah, kita melihat bahwa bidang desain itu ada 3 bidang yang utama. Yang pertama adalah desain industri, yang kedua adalah desain interaksi, yang ketiga adalah desain pengalaman. Baik, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah industrial design atau desain industri, ya. Ini adalah layanan profesional untuk menciptakan dan mengembangkan konsep dan spesifikasi yang mengoptimalkan fungsi. Ingat tadi saya pernah membahas fungsi mengenai teapot, lalu value atau nilai, ya, dari barang mentah menjadi produk jadi, nilainya juga semakin meningkat, dan tampilan produk dan sistem untuk keuntungan bersama antara pengguna dan produsen. Ya. Yang kedua itu adalah interaction design. Jadi ini bidang sudah masuk bidang IMK. Desain interaksi fokusnya adalah bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi. Khususnya kalau di teknik informatika tentu saja teknik informasi dan komputer, ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pemahaman pengguna, ya, pemahaman manusia pada umumnya tentang apa yang dapat dilakukan. Ini teknologi bisa untuk apa? Untuk membantu apa? Apa yang sedang terjadi pada saat menggunakan, memahami apa yang sedang dilakukan, apa yang harus dilakukan. Apakah dia harus menunggu, apakah harus dia melakukan sebuah aksi, dan kejadian apa atau event apa yang sedang terjadi. Ini harus dipahami pada saat menggunakan sebuah fungsi, pada saat menekan sebuah icon, pada saat menekan sebuah tombol misalkan di layar sentuh, memahami apa yang akan terjadi, apa yang akan diharapkan, dan apakah goalnya atau tujuan dari penggunaan teknologi tersebut tercapai atau tidak. Desain interaksi mengacu pada prinsip-prinsip psikologi, desain, seni, dan emosi untuk memastikan pengalaman yang positif dan menyenangkan. Tolong digaris bawahi, ya, pengalaman positif dan menyenangkan. Ini adalah tujuan dari interaction design. Jadi pengalaman positif dan menyenangkannya semakin persentasenya, kalau saya bicara persentase semakin besar, berarti interaction design-nya juga semakin baik. Yang ketiga adalah experience design. Nah, ini lebih
tinggi bagaimana kita bicara mengenai desain pengalaman. Jadi ini adalah praktek ya, merancang produk, merancang proses, layanan atau service, kejadian atau event, dan lingkungan dengan fokus yang ditempatkan pada kualitas dan kenikmatan pengalaman total. Kita sudah bicara bukan hanya sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang menyenangkan yang berkualitas dan pengalaman. Maksud di sini adalah pengalaman total adalah pengalaman yang menyeluruh. Bagaimana seorang pengguna ini akan mendapat pengalaman yang baik sehingga akan selalu memanfaatkan, kalau kita bicara teknologi tertentu tidak akan berpindah ke teknologi yang lain. Ini adalah level yang kesuksesan yang terbaik ya. Misalkan kita menciptakan sebuah teknologi, memberikan experience yang baik kepada pengguna sehingga produk kita itu dipercaya, produk kita itu dianggap sebagai berkualitas, dan orang ya dalam tanda kutip akan setia kepada teknologi, interaksi, experience yang kita ciptakan, yang kita buat. Nah, problem dari ketiga desain yang tadi kita bahas ya, experience ya, lalu interaction dan industri, itu adalah human error atau kesalahan manusia. Jadi kalau dari deskripsinya, kesalahan manusia mengacu pada sesuatu yang telah dilakukan yang tidak dimaksudkan oleh aktor pelaku, tidak diinginkan oleh seperangkat aturan atau pengamat eksternal atau pemimpin tugas atau sistem di luar batas yang dapat diterima. Unacceptable istilahnya mungkin ya, bahwa bagaimanapun ya, meskipun kita bisa menyebutkan manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan, tapi pada saat human error terjadi, yang namanya experience, yang namanya interaction itu akan terganggu ya. Jadi human error atau kesalahan manusia dapat disebut sebagai faktor penyebab utama dalam bencana dan kecelakaan industri yang beragam. Salah satunya adalah misalkan dalam industri atau bencana adalah kemampuan mereka menggunakan sebuah teknologi, kesalahan dalam membuat teknologi yang bisa berakibat bencana yang seharusnya bisa dicegah atau tidak terjadi. Ya, pencegahan kesalahan manusia umumnya dilihat sebagai kontributor utama untuk keandalan dan keamanan sistem, tetapi juga dalam hal ini kita bisa melihat bahwa desain harus memperhatikan human error. Jadi jangan sampai seorang desainer itu punya pendapat bahwa karena kita sudah menyediakan bantuan atau help ya, dengan asumsi bahwa orang itu akan membaca help, maka human error itu bisa dihindari. Desainer juga tidak bisa berkelit. Kenapa pengguna atau user tidak mau membaca petunjuk atau user guide dulu sebelum menggunakannya? Nah, hal-hal seperti ini sedapat mungkin oleh seorang desainer bisa dihindari. Betul bahwa salah satu bantuan yang diharapkan oleh bisa diberikan kepada user itu adalah dalam bentuk misalkan user guide atau help, tapi desainnya sendiri itu harus sederhana, harus sesuai tadi dengan karakteristik desain yang bagus, mudah ditemukan, mudah dipahami, bahkan tanpa melihat user guide atau help, orang bisa mudah untuk memanfaatkan teknologi tersebut, sehingga meskipun human error itu tidak mungkin dihilangkan sama sekali, tapi bisa diminimalisir sesedikit mungkin. Nah, di sini kita masuk yang
konsep human center design ya. Jadi desain yang berpusat pada manusia. Jadi perancangan yang berpusat pada manusia adalah pendekatan yang mengutamakan kebutuhan, kemampuan, dan perilaku manusia. Artinya dari kebutuhan, kemampuan, dan perilaku manusia kita memahami benar-benar siapa yang akan menggunakan. Kemudian dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan, kemampuan, dan cara berperilaku tersebut. Kenapa misalkan dalam perancangan interaksi sangat penting memahami mental model pengguna. Kita harus bisa memahami kebutuhan, kemampuan, dan perilaku manusia. Desain yang baik dimulai dengan pemahaman psikologi dan teknologi. Kenapa? Ya, biasanya pada saat awal kuliah IMK, interaksi manusia komputer, disebutkan bahwa ilmu ini, interaksi, itu adalah ilmu yang kompleks. Bukan hanya berkaitan dengan informatika misalkan, bukan hanya dengan ilmu komputer saja, tapi kita bisa lihat di sini pemahaman tentang psikologi dari human, dari manusia. Nah, desain yang baik membutuhkan komunikasi yang baik, terutama dari mesin ke orang atau komputer ke orang, menunjukkan tindakan apa yang mungkin, apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Artinya, pengguna itu jangan sampai kehilangan kontrol terhadap teknologi karena desain yang kurang baik. Oke, jadi kalau kita lihat di sini pemahaman terhadap human ini menjadi dasar untuk desain yang baik. Kalau kita lihat skemanya, jadi ada 4 komponen utama dalam human centered design ya, yang mendukung UX ya, user experience. Yang pertama adalah teknologi, lalu people, orang, human ya, lalu ada desainnya itu sendiri, perancangan, dan bisnis, di mana teknologi itu akan mendukung bisnis. Nah, ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan dalam analisis, misalkan untuk mendukung human centered design atau UX. Tidak bisa. Desain itu tidak mempedulikan teknologi, demikian juga sebaliknya. Kita hanya desain hanya fokus kepada human atau people tanpa memperdulikan bisnis, itu juga tidak bisa. Kita ingin teknologi yang terbaru, teknologi yang tercanggih tanpa memperhitungkan aspek bisnis, itu juga sama, tidak bisa. Ya, jadi keempat komponen ini saling terkait ya, dimana misalkan untuk people dengan teknologi ini tentu saja berkaitan dengan aspek manusia ya, aspek ergonomik, aspek aplikasi, dan etnografi, bagaimana kita memanfaatkan, membaca ya teknologi tersebut. Teknologi berkaitan dengan fungsi ya, people itu biasanya adalah consumer, pelanggan atau end user. Lalu desain, misalkan kita bicara mengenai estetika, kita bicara mengenai kreativitas, kita bicara mengenai aspek kultur atau budaya ya. Bisnis itu harus jelas nanti pemanfaatan teknologi, visi misinya apa ya. Nah, di di antara 4 ini ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, terutama kalau Anda lihat irisan-irisan antara teknologi, people, bisnis, dan desain. Misalkan untuk people, teknologi, dan bisnis, ini yang harus diperhatikan adalah
tadi kita bicara aspek psikologi, aspek humannya. Kita bicara mengenai individual, sosial, cultural level of analysis. Bagaimana analisisnya mengacu kepada aspek kultur atau budaya, aspek sosial dari manusia. Lalu irisan antara teknologi, bisnis dengan desain, tentu saja ini berkaitan dengan reliability dan validity. Bisa diandalkan dan valid desainnya. Benar desainnya. Mendukung teknologi, mendukung bisnis dan desainnya, perancangannya mendukung bisnis dan bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Lalu irisan antara bisnis, desain dan people itu berkaitan dengan inovasi, berkaitan dengan riset perancangan. Bagaimana kita membuat sesuatu yang baru. Versi 1 sudah dianggap mudah. Pada saat kita membuat versi 2, bagaimana kita dikembangkan supaya lebih mudah lagi. Bagaimana supaya kemudahan itu memberikan pengalaman, experience yang semakin menyenangkan kepada pengguna. Lalu yang terakhir, irisan antara teknologi, orang, people, dan desain. Ini tadi yang pernah saya singgung ya. Yang pertama adalah simplicity, simple, sederhana. Desain yang bagus itu adalah desain yang sederhana. Desain yang bagus itu aspek usability-nya bagus, aspek kegunaannya bagus, harus efektif, harus bisa interaksi dengan bagus, harus didukung, dicoba dengan memanfaatkan prototype atau prototyping. Nah, dari keempat aspek ini saya harap Anda punya pemahaman bahwa betul kompleks ya yang harus kita pikirkan, tapi memang desain yang bagus tidak bisa lepas dari 4 komponen ini. Balance semuanya. Ya. Kita tidak bisa misalkan melayani orang tanpa memperhitungkan aspek bisnis. Ya rugi nanti. Kalau kita hanya memperhatikan misalkan aspek bisnis tanpa mempedulikan orang, ya itu sudah bisa ditebak. Ya, layanan lalu desainnya juga tidak akan mendukung, yang pada akhirnya ya akan merugikan bisnis. Demikian juga dengan aspek yang lain. Baik, yang saya sampaikan ini adalah pengantar ya. Saya cuplik itu dari beberapa sumber, tapi sumber utama adalah bukunya Don Norman. Anda bisa lihat ya, teapotnya itu jadi gambar di covernya buku beliau. Judulnya adalah The Design of Everyday Things. Ya, saya harap Anda bisa membaca buku ini, cukup menarik dan sangat meluaskan wawasan kita, bukan hanya di IMK tetapi juga di desain secara lebih umum. Ini ada foto beliau ya, Anda juga bisa lihat apa itu video-video dari beliau, khususnya dari situs IMK ya. Oke, itu video kali ini, interaction design mengenai human center design. Oke, terima kasih.